Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ali. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai huruf katakana. Di huruf katakana itu sendiri salah satu huruf Jepang ya. Fungsi huruf katakana itu sendiri biasanya digunakan untuk pertama untuk kata serapan. Jadi untuk bahasa serapan yang bukan berasal dari bahasa Jepang itu biasa pakai huruf katakana ditulisnya. Misalnya radio itu ditulisnya pakai katakana. Jadi radio ditulisnya radio dengan tulisan katakana. Misalnya juga kopi itu ditulisnya dengan katakana, tulisnya kohi. Juga yang kedua fungsinya untuk penulisan nama orang asing. Misalnya Santi itu ditulisnya pakai huruf katakana, bukan huruf hiragana. Kemudian yang ketiga itu untuk penulisan nama-nama tempat atau daerah yang di luar daerah atau tempat yang di Jepang. Misalnya Jakarta. Jakarta itu ditulisnya dengan huruf katakana, Jakarta, seperti itu. Nah, perlu diingat juga di sini untuk penulisan katakana itu sendiri itu sama seperti huruf hiragana, dia ada aturan penulisan. Seperti yang kita lihat di layar ini. Urutan pertama itu urutan yang di atas. Kemudian yang kiri, berikutnya yang kanan, yang terakhir yang bawah. Seperti itu. Nah, di sini saya untuk huruf katakana itu sendiri saya bagi dalam dua kelompok ya. Kelompok pertama itu huruf vokal dan kelompok kedua itu huruf konsonan. Langsung saja kita masuk ke cara penulisannya. Pertama untuk huruf vokal, huruf A. Seperti ini. Di urutannya yang atas dulu. 1, kemudian 2. Di huruf A itu 2 coretan ya. Berikutnya huruf I. Di atas dulu 1, kemudian yang bawah 2. Di huruf I ada 2 coretan. Selanjutnya huruf U. Huruf U dimulai dari yang atas dulu. Atas dulu ini atas 1. Kemudian aturannya lihat ini kiri. Berarti kita tulis yang kiri dulu 2. Kemudian yang ketiga ini nyambung. Ini seperti ini. Jadi huruf U itu ada 3 coretan. Berikutnya huruf E. E atas dulu 1, kemudian 2, kemudian terakhir yang paling bawah 3. Di huruf E ada 3 coretan. Selanjutnya huruf O. O dimulai dari sini dulu, kemudian di sini dulu, kemudian terakhir yang ini. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya, kenapa nggak ini dulu? Ya, kenapa nggak yang ini dulu? Ini sebenarnya bukan posisi atas ya, karena dia tembus ke bawah. Makanya yang ditulis tuh yang ini dulu. Ini dulu. Kemudian garis tulis yang ini dulu, kemudian yang ini. Karena ini bukan di atas, nyambung di atas ke bawah. Kemudian yang terakhir yang bagian ini. Ini huruf O. Kemudian masuk ke huruf K. K mulai dari sini dulu. 1, 2. Berikutnya huruf Q. Huruf Q itu sama, dimulai dari atas dulu 1,
2, 3. Ini huruf ki katakana ini mirip dengan huruf ki hiragana. Cuman di hiragana ada garis seperti ini ya. Bedanya. Kemudian masuk ke huruf ku. Ku itu ada 2 coretan, dimulai dari yang kiri dulu. 1, 2. Selanjutnya huruf K. K dimulai dengan huruf yang kiri dulu. 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Kemudian huruf Ko. Ko itu ada 2 coretan ya. 1, 2. Berikutnya huruf Sa. Sa dimulai dulu dengan garis lurus. 1, 2. Ingat ini bukan atas ya, karena dia tembus ke bawah. Kemudian 3. Berikutnya huruf Si. Si dimulai dengan garis 1, 2, 3. Ingat tarikannya bukan ke sini ya, tapi dari bawah ke atas. Berikutnya huruf Su. Su 2 coretan. 1, 2. Kemudian huruf Se. Se itu 2 coretan juga. 1, 2. Selanjutnya huruf So. Nah, kalau So kebalikan dari Si ya. Ini garis ini 1. Cuman dia kebalikan dari atas ke bawah. 2. Kalau Si tadi dari bawah ke atas. Tuh Si. Kalau So kebalikannya dari atas ke bawah. Masuk huruf berikutnya huruf Ta. Ta itu ada 3 coretan. 1, 2. Ini nyambung ya. Kemudian 3. Jadi huruf Ta itu ada 3 coretan. Berikutnya huruf Ci. Huruf Ci itu sama, dia ada 3 coretan juga. 1, 2, dan 3. Berikutnya masuk ke huruf Su. Huruf Su itu sama seperti dengan huruf Si, cuman tarikannya beda. 1, 2. Ini dari atas. Kalau Si dari bawah, dan dari atas tuh 2. Jadi ada 3 coretan ya. Berikutnya huruf T. T kita mulai di atas dulu. 1, 2, dan 3. Berikutnya kita masuk ke huruf To. To dimulai dengan huruf yang kiri dulu. Huruf kanan. Ini huruf To. Selanjutnya masuk ke huruf Na. Na itu dimulai dari
garis horizontal dulu 1, kemudian 2. Selanjutnya huruf ni. Huruf ni kita mulai dari atas dulu 1, 2. Berikutnya huruf nu. Nu itu ada 2 coretan ya. 1, 2. Selanjutnya huruf ne. Ne itu ada 4 coretan. 1, 2, 3. Nah, ini nyambung ya. 3, 4. Terakhir huruf no. Huruf no itu penulisannya ingat dari atas dulu. No, ditulisnya di atas. Nih, no seperti ini. Bukan seperti ini ya. Kalau seperti ini salah. Bukan dari bawah dulu tapi dari atas. Sini saya tulis untuk huruf C dan juga huruf su itu saya tanda merah. Ini karena dia juga pengecualian ya. Jadi dia tidak harusnya ta, ti, tu. Tapi di sini dia ta, ci, bukan ti. Ini pengecualian. Dan juga bukan tu tapi su. Seperti itu. Dan kita masuk ke contoh-contoh ya. Pertama, ice. Biasanya ditulis I-nya dulu, kemudian C. Nah, ice itu A dulu, kemudian I, kemudian su. Ditulisnya aisu. Berikutnya icon. Ini kan bahasa Inggrisnya icon, bahasa Jepangnya icon. Jadi ditulis dulu A, kemudian I, kemudian O, kemudian N. Wah, N ini kita belum belajar ya. Ini kita hapus saja ya, karena N kita belum belajar ya huruf N. Nah, di pertemuan berikutnya, insya Allah. Kemudian kisu. Kisu dari kis. Jadi ki plus su. Jadi ki plus huruf su. Selanjutnya anangsu. Anangsu sendiri dari huruf A dulu, na, kemudian maaf ini juga kita belum belajar huruf N ya. Nah, saya hapus saja. Akses dari kalau diterjemahkan ke katakana jadi akusesu. Jadi huruf A, ku, se, su. Jadi A, ku, se, su. Berikutnya katakana. Nah, maksudnya huruf katakana ya. Jadi ka, ta, ka, na. Jadi tulisnya seperti ini. Huruf K plus huruf ta plus huruf K plus huruf na. Ini beberapa contoh ya. Saya rasa itu aja penjelasan saya untuk pertemuan kali ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.